beberapa benefits atau beberapa keuntungan yang perlu dipikirkan pada saat kita mau mulai memindahkan dari on-premise data center ke cloud computing ya. Jadi kita lihat sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada pengurangan dari sisi pengurangan spending ya, pengurangan biaya dari sisi compute, storage, networking sampai security di sisi keamanan. Kemudian pembelian ya, kita tidak perlu melakukan pembelian dari sisi hardware maupun software. Kita tidak perlu membeli server, karena kita tidak perlu membeli hardware. Tentu saja yang namanya operational cost, backup, dan disaster recovery itu juga bisa dikurangi secara signifikan. Termasuk untuk operation personel, itu juga bisa berkurang, karena personel untuk maintenance, personel untuk security, dan lain-lain itu bisa dihilangkan karena sekarang infrastrukturnya sudah dipindahkan ke AWS. Keuntungan lainnya ya, soft benefits-nya, ini keuntungan dari sisi secara halusnya kita meningkatkan secara tidak langsung. Jadi penggunaan service dan aplikasi, itu bisa digunakan kembali, Increase developer productivity. Kenapa kita meningkatkan produktivitas developer? Karena developer itu bisa bereksperimen dengan mudah, bisa langsung membuatkan suatu develop environment maupun testing environment dengan mudah dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada di AWS. Ya, sama, jadi tinggal sedikit konfigurasi dan kita sudah bisa dapatkan istilahnya lingkungan untuk melakukan pengembangan atau lingkungan untuk melakukan pengujian. Itu bisa dilakukan dengan mudah. Secara tidak langsung juga customer satisfaction bisa diraih. Jadi dengan menerapkan terutama high availability, kemudian fault tolerance, downtime dari layanan yang kita berikan melalui web service atau one web application itu bisa lebih dikurangi. Ya. Jadi downtime-nya lebih downtime-nya bisa dikurangi dan ujungnya adalah kepuasan dari sisi customer atau pengguna layanan. Bisnisnya bisa berespon dengan mudah, lebih lincah, ya, lebih agile, dan kemudahan untuk global reach karena dukungan dari layanan AWS yang juga sudah punya, nanti kita bahas di global infrastructure, sudah ada layanan di berbagai belahan dunia sampai sekarang. Ini satu case study, mungkin saya bisa skip ya. Ada beberapa penjelasannya bisa juga dilihat melalui video. Jadi ada background dari suatu perusahaan, ini bukan perusahaan fiktif ya, jadi perusahaan yang bergerak di bidang hospitality, jadi menyediakan layanan-layanan di bidang hospitality, itu hotel maupun layanan makanan dan lain-lain. Dia sudah punya, dan sekarang sifatnya sudah global, ya, sudah punya 200 lokasi di seluruh dunia. 500 juta customernya, pendapatan tahunan itu sampai 3 miliar dolar dalam 1 tahun. Masalahnya dia masih sampai sebelum pindah ke AWS itu masih pakai on-premise data center. Ada beberapa kesulitan ya. Ada pakai on-premise, kesulitan untuk kalau ada solusi baru, ada layanan baru yang ingin dibuat, itu pasti butuh waktu lama dari sisi servernya, dari sisi infrastrukturnya, kemudian pengembangannya dan lain-lain. Kemudian karena dia pakai on-premise data center, misalnya dia harus update terus-menerus, harus di-upgrade equipment yang digunakan dari sisi hardware-nya. Ya. Kemudian saat mau berpindah ke AWS, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh cloud solusi dengan AWS ini. Harus ada solusi untuk semua workloads-nya yang saat ini sedang berjalan ya di on-premise data center, jadi tidak boleh ada yang hilang. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi dan biayanya harus lebih rendah dibanding yang sekarang sedang dikeluarkan di on-premise data center. Yang busy work, jadi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak terlalu penting itu dengan core bisnisnya itu bisa dihilangkan saja. Misalnya patching software dan lain-lain, kan tidak berpengaruh langsung ke bisnis core-nya, bisnis intinya kan dia menyediakan layanan hospitality. Kemudian tentu saja ya harus positif ROI-nya dalam berapa lama atau berapa tahun.
Dan dengan solusinya dia memindahkan data centernya ke AWS. Jadi ada sekitar 200 server yang tidak diperlukan lagi, tidak perlu di-manage juga. Itu sudah pindah ke AWS. Aplikasinya meskipun tidak semua, sebagian besar sudah ada di AWS juga. Jadi aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam lingkup perusahaan tersebut juga sudah digunakan. Mereka memanfaatkan EC2 Reserve Instance. Jadi pembayarannya pasti lebih murah ya, ada diskon besar yang didapatkan. Ini proyeksi biayanya ya. Perbandingan yang di warna biru yang on-premise itu bisa bahkan sampai 2 juta dolar ya dalam setahun dibandingkan dengan penggunaannya di AWS. Ini dari tahun 2015 hingga 2019 dikurangi dengan signifikan ya kalau kita lihat 2015 ke 2016. Dan cost-nya juga tidak terlalu jauh lebih kecil misalnya dibandingkan dengan cost awal atau bahkan dengan cost yang saat itu belum pindah. Dengan menggunakan reserve instance tentunya 3 tahun dan ada penambahan 3 tahun untuk renewal-nya. Kita lihat cost-nya agak jomplang memang ya, dengan on-premise, antara on-premise dengan memanfaatkan dibanding dengan AWS environment di sini. Secara result, ada mulai dari optimisasi resource yang digunakan, ya, dari sisi keamanan, compliance-nya, ya, kemudian kemudahan untuk disaster recovery, karena kalau kita manfaatkan well architected framework-nya milik AWS, yang namanya disaster recovery itu bisa dapatkan dengan mudah. Computing capacity bisa dapatkan lebih murah, apalagi dia sudah reserve gitu untuk 3 tahun. Kalau butuh satu layanan baru bisa dengan mudah dibuat, butuh infrastruktur juga bisa dengan mudah di reserve di AWS. Efisiensi juga sudah pasti terjamin karena pengurangan biaya bisa dilakukan gitu dari tahun ke tahun. Dari sisi mengurangi dari sisi on-premise data center terutama ya. Dari on-premise data center yang begitu dominan di tahun pertama bisa dikurangi tahun-tahun berikutnya. Di section 3 di modul 2 kita melihat tentang AWS Organization. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, AWS Organization ini salah satu layanannya di AWS, ya, di mana kita bisa istilahnya mirroring dari hierarki di suatu perusahaan atau di suatu entitas bisnis. Ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk suatu entitas bisnis yang di dalamnya mungkin ada beberapa divisi perusahaan yang menggunakan layanan AWS juga. Jadi lebih dari satu, dengan masing-masing akan punya akun masing-masing ya. Ada AWS account-nya masing-masing di sini. Dan dengan demikian ini kita bisa menggabungkannya dalam satu akun root di sini dalam hal ini. Dan kita bisa membuat ada semacam kebijakan ya. Sebenarnya ini lebih ke arah pembatasan apa saja yang bisa digunakan dalam AWS akun. Yang dibatasi ini bisa dari segi OU ini adalah organizational unit. Dan seterusnya. Dan bisa dibatasi dari sisi pembatasan penggunaannya dengan menggunakan polisi ini yang bisa berlaku langsung ke akunnya atau bisa diberlakukan pada OU. Nanti OU-nya berarti yang akan terpengaruh oleh polisi ini adalah yang di bagian bawah dari OU-nya ya, termasuk yang ini dan yang ini ya. Jadi dengan demikian kita bisa memperlakukan global atau bahkan bisa per akun, satu aturan-aturan atau pembatasan-pembatasan tertentu.
Dan selain itu ada juga beberapa keuntungan lainnya. Jadi tadi policy based account management. Jadi beberapa akun tadi kita bisa atur dengan mudah dari AWS organization ini. Kemudian kita juga bisa bikin akun manajemen berdasarkan grup ya, menggunakan OU tadi. Ya. Kita bisa taruh di OU-nya. Kemudian kemudahan lainnya adalah pembuatan akun, pengaturan akun-akun yang ada dalam AWS organization ini bisa di-handle secara otomatis menggunakan application program interface. Jadi kita bisa akses dari API menggunakan program atau menggunakan tools lainnya yang bisa mengakses API tersebut untuk mengatur misalnya pembuatan atau penghapusan dari akun-akun tertentu melalui AWS organization. Benefit terakhir adalah kita bisa pakai consolidated billing. Jadi dari penggunaan AWS yang dalam akun AWS yang ada dalam AWS organization itu akan disatukan billingnya. Ya. Kenapa disatukan? Nanti kita lihat seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa pricing itu semakin banyak yang kita gunakan, itu harganya bisa semakin murah. Berarti kalau kita menggabungkan penggunaan dari akun-akun yang ada dalam AWS organization, kita bisa memanfaatkan prinsip pay less when we use more. Ya. Jadi kita bisa membayar lebih murah pada saat kita menggunakan lebih. Kan sudah digabungkan ya, diagregasi dari akun-akun yang ada di bawah AWS organization tadi. Ya. Jadi dijadikan dalam satu billing atau dalam satu penagihan. Jadi perhitungannya dijadikan satu, ya. Tidak terpisah-pisah lagi. Untuk keamanan, ya, bisa juga kita atur melalui AWS organization, tentu saja dengan manfaatkan atau disandingkan dengan IAM ya. Jadi kita bicara IAM di modul 4 nanti. Di IAM sendiri kita bisa mengatur ya, membolehkan atau tidak akses ke AWS service untuk satu user, untuk satu grup maupun untuk role atau peranan tertentu ya. Sedangkan di AWS organization itu kita pakainya SCP ya. Service Control Policy untuk hal yang kurang lebih sama ya. Kita bisa membolehkan atau membatasi akses ke service AWS service tertentu untuk akun tertentu pertama atau untuk grup tertentu ya. Kalau yang berada di bawah organizational unit. Ini beberapa contoh penggunaan atau pembuatan organization kita bisa akses, cuma sayangnya untuk sandbox ya, tidak dibolehkan karena ini tergantung terkait dengan akun. Biasanya untuk akses ke akun maupun IAM itu agak dibatasi kalau kita gunakan yang dari sandbox maupun yang dari lab. Jadi kita cuma bisa melihat bagaimana sebenarnya AWS organization ini di-setup ya. Mulai dari kita buat organization-nya, kita buat OU-nya, organization unit-nya, jadi root yang ada di bawahnya. Kemudian kita tetapkan kontrol polisinya. Ya. Kita bisa membolehkan misalnya akun tertentu mengakses EC2 atau akun tertentu boleh mengakses S3 memang kalau dibolehkan dan berbagai layanan lainnya. Ya. Kemudian dilakukan pengecekan apakah restriksinya tersebut berhasil atau tidak. Ya. Ini limitasi, berapa limitasi untuk AWS organization, mulai dari sisi penamaan organisasinya sendiri, ya, minimal tidak boleh lebih dari 250 karakter. Terus jumlah AWS account yang bisa dibuat, jumlah rootnya tentu saja cuma ada satu. Ya. Jadi biasanya kita punya satu akun root, kemudian sebaiknya yang selalu disarankan adalah kita tidak menggunakan akun root kita untuk mengakses layanan, tapi kita buat akun-akun baru di bawah akun root tersebut. Kemudian number of OUs yang bisa dibuat maksimal 1000, number of policies yang bisa dibuat itu juga maksimal 1000. Ukuran dari dokumen untuk pengaturan kontrol, akses ke layanan atau service-service AWS itu jadi ada dokumennya dan itu panjangnya maksimal, ya, size-nya itu maksimal 5 kilobyte ya kurang lebih. Dan beberapa layanan atau beberapa limitasi lainnya ini, berapa jumlah maksimum maupun jumlah minimum.
Oke, jadi ini ada limitasinya dan bisa dilihat yang perlu diperhatikan saat membuat suatu AWS organization. Jadi organization ini menyatukan gitu, beberapa akun mungkin yang akan dipakai secara terpisah gitu oleh masing-masing misalnya departemen atau bagian-bagian dalam satu billing yang sama ya. Dan di dalamnya juga bisa sekalian dilakukan pengaturan polisi atau hak akses ke layanan-layanan AWS. Nah, dengan menyatukan ini bisa lebih mudah dikelola harusnya dalam satu organisasi. Dan cara aksesnya untuk AWS Organization ini, misalnya untuk pembuatan akun maupun pembuatan service control policy, mirip dengan cara mengakses layanan AWS juga ya. Jadi kita bisa melalui manajemen console yang web based, kita bisa akses melalui CLI, melalui terminal atau command line, atau bisa akses menggunakan kode program, menggunakan SDK dari AWS, dan yang terakhir tambahan itu kita bisa pakai query ke API yang sudah disiapkan untuk AWS. Jadi kalau AWS Service 3 yang di atas sama, cuma untuk AWS Organization ada tambahan API-nya. Ini bagian terakhir untuk modul 2. Jadi di salah satu service, karena pricing ini hal yang sangat penting dan juga sensitif untuk perusahaan, AWS itu menyediakan layanan untuk billing dan cost management. Itu ada 3 bagian dari layanan tersebut. Yang pertama yang disebut sebagai billing dashboard. Jadi kita bisa melihat di sini sekilas atau summary dari keseluruhan billing yang digunakan oleh akun tersebut. Jadi bagaimana penggunaannya di bulan lalu misalnya, seberapa banyak yang sudah dibayar, yang dihabiskan untuk bulan lalu. Kemudian ada juga forecast atau peramalan misalnya untuk bulan yang sekarang berjalan. Kemudian ini month to date, artinya bulan sekarang sampai tanggal sekarang misalnya. Jadi misalnya sekarang tanggal 25 Agustus ya. Jadi kita bisa melihat biayanya dari mulai tanggal 1 Agustus sampai hari ini, sampai tanggal 25 Agustus itu biayanya berapa. Itu yang month to date. Kemudian kita bisa lihat juga ya, berdasarkan service yang mana yang biayanya cukup besar. Jadi ada terlihat detail untuk isi itu kita membayar 3.700 untuk RDS sekian, Elastic Cache dan DynamoDB dan seterusnya. Jadi masing-masing ada pembagiannya secara detail, berapa yang dibayarkan untuk service-service yang digunakan. Nah, tools lain yang juga bisa digunakan untuk terkait dengan billing itu ada 3. Yang pertama namanya budgets, kemudian cost and usage report, dan terakhir yang namanya cost explorer. Kita lihat dari yang ini yang bills ya, yang bills ini cuma hanya menampilkan biaya yang sudah dikeluarkan di bulan lalu ya, sekitar dari 7.400 sekian dolar. Kemudian juga terlihat gitu apa saja yang menjadi komponen-komponennya. Jadi totalnya dan komponen-komponen yang dibayar itu apa saja. Ya. Bisa dilihat dari menu bills di sini. Kemudian yang berikutnya adalah cost explorer. Ya. Di cost explorer ini kita bisa melihat bagaimana komponen-komponen pembiayaan untuk misalnya 3 bulan terakhir. Ini bisa dilihat, misalnya sekarang kan di bulan Oktober, dalam hal ini dipakai di bulan Oktober, kita bisa lihat mulai dari bulan Agustus, September, dan Oktober. Kemudian dari tiap-tiap bulan tersebut itu bisa diperlihatkan komponennya lagi, berdasarkan servisnya. Ini salah satunya berdasarkan servisnya. Selain servis, bisa juga berdasarkan region. Di Agustus, itu sebenarnya semuanya mendominasi di bagian EC2 instance ya biayanya. Kemudian ada komponen biaya untuk RDS, komponen biaya untuk Elastic Cache, dan yang masuk yang di others. Jadi memang sebagian besar komponen biayanya dari EC2 instance. Ini dari Cost Explorer. Jadi kita bisa melihat komponen-komponen biaya yang dikeluarkan berdasarkan service. Nanti juga bisa dilihat berdasarkan region saja, atau dari jenis-jenis pembagian biaya yang lainnya.
Masuk di yang berikutnya, budgets. Di budgets kita bisa melakukan tracking untuk cost yang dikeluarkan. Jadi sesuai dengan namanya budget, anggaran ya. Jadi kita bisa memberikan anggaran untuk komponen biaya tertentu. Dalam hal ini yang dikasih contoh, kita bisa kasih komponen biaya ya untuk S3, penggunaan S3. Jadi kita kasih budget sekian ribu dolar ya, $1.000. Sekian ribu dolar. Jadi tidak hanya biaya, tapi dari segi penggunaannya juga. Jadi dari sini total monthly cost-nya saya di sini dicontohkan kita alokasikan dana anggaran $1.000 tiap bulan. Kemudian ada informasi tentang forecast-nya. Jadi yang diramalkan kira-kira dalam 1 bulan ini akan habis biayanya sekian, 7.000. Terus sampai hari ini biaya yang dikeluarkan itu adalah 760. Ya. Selain itu kita juga bisa buat untuk misalnya dari sisi penggunaan. Dari sisi penggunaan, misalnya untuk penggunaan S3 bucket-nya, itu kita anggarkan atau dibatasi hingga 3.000 request dalam 1 bulan. Kemudian ada forecast-nya, ya, forecast-nya sampai hari ini mungkin penggunaan, jadi tiap hari mungkin ada request untuk penggunaan S3 usage. Sampai hari ini 2.978, kemudian yang diramalkan sampai akhir bulan ternyata lebih, 3.650. Nah, kalau misalnya lebih dari yang dianggarkan, sebenarnya tidak akan diputuskan atau dimatikan. Tapi akan ada istilahnya notifikasi atau warning, itu bisa dikirimkan melalui email ke administrator dari akun. Untuk diberitahu bahwa, oh anggaran Anda untuk komponen ini ternyata sudah lebih. Jadi Anda bisa melihat kira-kira apa permasalahannya dan apakah memang anggarannya harus dinaikkan atau mungkin ada layanan yang perlu diturunkan kapasitasnya. Ya. Itu dari sisi budget. Ya, dari budget kita bisa meramalkan dan kita bisa tracking cost-nya dan bahkan bisa dikasih warning kalau lebih dari budgetnya. Terakhir yang reports ini menampilkan secara detail semua layanan-layanan beserta tipe-tipe penggunaannya, ya, serta biaya yang dikeluarkan. Di S3 kita ada operasi untuk list all my buckets, itu butuh penggunaannya ada 2 kali. Dan biaya yang dikeluarkan itu berapa. Ini bisa dilihat di sini. Biaya yang dikeluarkan $0 dan lain-lain. Ini bisa dilihat di bagian reports-nya. Ya. Jadi bedanya bills tadi hanya untuk menampilkan komponen biaya dalam 1 bulan atau bulan yang lalu. Kemudian cost explorer kita bisa istilahnya sama seperti namanya. Kita bisa melihat komponen-komponen biayanya. Mulai dari per layanan atau per region, terutama dari 3 bulan terakhir. Kemudian budget, kita bisa memberi anggaran tertentu, memberi batas tertentu untuk batas tertentu yang bisa digunakan dan itu bisa memberikan kita warning dan bisa juga ada forecast-nya, ada peramalan. Terakhir yang reports ya ini kita bisa melihat bagaimana detail dari penggunaan yang dipakai di AWS. Ini ada video demo. Sebenarnya video demonya juga bisa diakses ya. Jadi silahkan dilihat masing-masing bagaimana dashboard itu bisa menunjukkan komponen-komponen pembiayaan. Jadi kita bisa lihat mulai dari tadi cost explorer, kemudian masuk ke budgets, dan terakhir yang reports. Bisa lihat di demo yang ada di modul 2, ada video untuk demonstration tentang billing dashboard. Saya skip ya dulu ya. Ini contohnya, jadi kelihatan bisa diperlihatkan gitu, apa saja yang jadi komponen pembiayaan. Ini untuk dashboard ya. Kemudian bisa dilihat forecast-nya biaya bulan lalu sampai bulan tanggal hari ini dan forecast-nya untuk bulan ini kira-kira berapa yang harus dibayar. Ini bagian terakhir ternyata ya, masih ada satu tentang technical support. Jadi technical support ini disediakan oleh AWS. Jadi sama seperti istilahnya ini layanan after service ya untuk user. Jadi untuk membantu user menggunakan layanan-layanan di AWS. Pertama kalau ada yang mengalami kesulitan, ada yang butuh bantuan atau guide, ya, atau ada yang mungkin butuh ada isu-isu kritikal yang harus secepatnya diselesaikan
karena ini kan kita pakai layanan AWS untuk menyajikan layanan lagi ke end user-nya kita misalnya. Jadi ada AWS support plan, ada beberapa tingkatan, ada beberapa level. Pertama ada yang disebut sebagai technical account manager. Jadi ini proactive guidance dan ini hanya berlaku di salah satu tier tertingginya ya. Jadi ada satu orang atau ada satu person tertentu dari AWS yang ditugaskan secara khusus gitu untuk membantu customer tertentu, dan ini masuk yang dinamakan sebagai enterprise plan. Jadi dia memberikan bantuan secara khusus untuk satu akun tertentu. Ya. Kemudian AWS Trusted Advisor, ini sebenarnya layanan yang akan menganalisa penggunaan AWS di suatu akun, kemudian memberikan istilahnya dia akan memberikan semacam sugesti atau saran-saran untuk memperbaiki atau dari sisi biaya yang dikeluarkan maupun efektivitas dan efisiensinya. Ya, itu dari AWS Trusted Advisor. Dia lebih, sebenarnya kalau saya bilang lebih ke arah smart assistance ya. Jadi dia bisa melihat penggunaan kita seperti apa dan bisa memberikan saran-saran sebaiknya apa yang dilakukan untuk lebih misalnya menekan biaya atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari layanan. Kemudian account assistance ini lebih terkait dengan AWS account itu sendiri ya. Jadi bukan tentang layanan-layanan yang dipakai, tapi tentang AWS account, terutama dari sisi billing. Itu ada yang namanya AWS support concierge yang nantinya bisa membantu untuk dari sisi billing. Jadi ini 4 tingkatan support plan. Secara umum semua akun AWS yang dibuat itu akan mendapatkan basic support. Ya. Basic support apa saja yang dapatkan ya, bisa akses ke resource center, melihat service health dashboard. Ya, ini untuk melihat apakah layanan-layanan AWS itu dalam keadaan sehat atau bisa diakses. Kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait tentang produk-produk di AWS, akses ke forum-forum diskusi, dan support untuk health checks ya, untuk melihat bagaimana kesehatan dari layanan yang digunakan. Nah, naik sedikit dari basic support, ada yang namanya developer support. Developer support ini ada yang ditambahkan, jadi lebih ke arah untuk early development di AWS. Dalam artian biasanya ini ditawarkan untuk customer yang punya kemampuan teknis juga. Jadi tidak perlu terlalu banyak harus selalu minta bantuan dari pihak AWS tersendiri. Jadi dia sudah punya basic dari sisi development, dari sisi technical IT-nya. Sehingga mungkin hanya butuh sedikit aja bantuan. Dan mungkin memang masih di awal saja, tidak ada layanan yang sifatnya kritikal, yang langsung berhadapan dengan customer. Yang level berikutnya itu yang disebut sebagai business support plan. Ya. Ini biasanya ditujukan untuk customer yang memang sudah menjalankan produksi. Artinya sudah ada layanan yang langsung berhadapan dengan end user-nya si customer tersebut. Ya. Jadi misalnya ada misalnya e-commerce itu dia menjual sesuatu dan dijalankan di AWS, itu bisa ngambil business support karena akan ada support yang diberikan kalau misalnya ada trouble ataupun ada kesulitan atau ada masalah pada saat menjalankan bisnis layanan-layanan atau penggunaan layanan AWS. Yang terakhir yang paling tinggi levelnya adalah enterprise support. Jadi enterprise support ini digunakan untuk bisnis juga, tapi biasanya dia punya istilahnya yang benar-benar kritikal workload-nya yang menggunakan AWS, sehingga kalau misalnya ada masalah itu harus secepatnya diselesaikan, tidak bisa terlalu lama ada masalah, bisa bahkan biasanya ada batasan waktu. Suatu masalah kalau terjadi servernya down atau apapun, itu bagaimana dari sisi supportnya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Itu ada waktunya sendiri, ada SLA atau Service Level Agreement-nya, bahwa misalnya dalam 15 menit atau dalam 10 menit masalah seperti server down itu harus segera bisa diselesaikan, bagaimanapun caranya.
Jadi ini beberapa contohnya. Untuk yang basic memang tidak ada support ya, jadi tidak bisa buka case ke support plan untuk basic, hanya bisa lihat forum diskusi, lihat di produk description dan lain-lain kalau misalnya ada permasalahan yang dihadapi. Terus kalau untuk developer plan itu untuk yang case atau kasus yang sifatnya normal dan low, masing-masing bisa diakses ya. Kalau ada masalah yang sifatnya tidak terlalu kritikal atau sifatnya masih normal, itu bisa diselesaikan ya. Ada batas waktu hingga 24 jam maupun 12 jam. Tapi dalam business hours. Business hour berarti mungkin Senin sampai Jumat di 9 to 5 misalnya. Ya. Itu business hours. Sedangkan business plan ini akan bisa dijalankan 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan bisa bahkan dieskalasi sampai high maupun urgent. Jadi urgent itu bisa diselesaikan, itu diharapkan bisa selesai masalahnya dalam 1 jam atau kurang. Ini juga sama 4 jam atau kurang. Dan yang terakhir, yang levelnya paling tinggi, bahkan bisa sampai di kritikal. Yang bisa dalam hitungan menit kita sudah harus ada solusi atau minimal ada diketahui bagaimana eskalasinya dan penyelesaiannya. Sudah diketahui, bisa diterapkan solusinya untuk mengatasi suatu masalah. Itu yang di critical, ada di enterprise plan. Jadi supportnya diusahakan dalam 15 menit itu sudah ada solusi maupun sudah diketahui masalahnya, ya, minimal dari sana. Itu bisa sampai di critical, buka case-nya yang bahwa enterprise-nya, customer-nya menyatakan bahwa ini critical, harus bisa diselesaikan, harus ada solusinya, ataupun harus ada sudah diketahui penyebabnya itu dalam waktu kurang lebih 15 menit supaya bisa bisnisnya dari customer ini bisa berjalan seperti normal lagi. Sifatnya sangat penting untuk vertikal. Activity sayangnya kita tidak bisa lakukan karena kita one way aja. Tapi kita bisa lihat nanti di support plan ini bagaimana sebenarnya ini juga cukup penting. Ini juga akan sering sekali muncul di baik di AWS Cloud Foundation ya untuk sertifikasi maupun nanti itu pada saat kita lakukan final assessment. Jadi kita bisa mengetahui apa saja perbedaan dari basic, developer, bisnis dan enterprise. Salah satu mungkin yang cukup penting yang bisa dipelajari bahwa yang namanya technical account manager TIM ini sebenarnya layanan eksklusif yang hanya ada untuk enterprise plan. Jadi benar-benar eksklusif hanya untuk enterprise plan. Untuk support plan yang di bawahnya, mau bisnis, mau developer, open basic, itu tidak punya namanya TAM. Jadi technical account manager diperuntukkan atau spesial untuk enterprise plan. Dan tentu saja ini masing-masing berbeda, ada biaya masing-masingnya lagi yang harus dibayar. Basic ini gratis, yang mulai berbayar itu dari developer, bisnis, dan enterprise. Oke, sudah cukup banyak yang kita bahas. Mudah-mudahan kita masih sempat membahas sedikit tentang modul 3 tentang AWS Global Infrastructure. Jadi mulai dari TCO, pricing-nya kita sudah lihat tadi bagaimana penggunaan pricing calculator, kemudian billing dashboard ya. Jadi billing dashboard sudah kita lihat dan technical support tadi. Jadi silahkan nanti complete knowledge check-nya untuk modul 2 bisa malam ini. Atau kalau mau dibawa tidur dulu sambil dibawa mimpi dan bisa diingat-ingat kembali, silakan dikerjakan besok. Ini contoh pertanyaan di exam ya. Jadi AWS service mana yang menyediakan rekomendasi untuk optimisasi dari infrastructure security. Jadi kalau kita lihat yang menyediakan rekomendasi itu pastinya bukan AWS Price List API, nah tidak terkait. Kemudian reserve instance itu sejenis instance untuk isi itu, jadi bukan service yang menyediakan rekomendasi. Kemudian spot fleet ini layanan salah satu bagian atau jenis ya, skema untuk isi itu menggunakan spot dari beberapa unit ya, fleet. Kemudian yang terakhir adalah AWS Trusted Advisor. Jadi Trusted Advisor ini dia yang memberikan rekomendasi. Jadi ada rekomendasi seperti saya bilang tadi, Trusted Advisor ini
macam layanan otomatis yang akan melihat ya, bagaimana penggunaan AWS kita, kemudian memberikan saran atau rekomendasi, termasuk dari sisi optimalisasi keamanan infrastrukturnya. Di pilihannya di sini jawabannya adalah yang C atau AWS Trusted Advisor. Dan ini tersedia juga untuk developer, untuk basic. Basic tidak ada Trusted Advisor, saya lupa. Tapi developer ada, cuma tapi tertentu ya. Tidak semua bagian dari Trusted Advisor itu bisa diakses pada saat kita pakai developer. Kalau kita pakai basic dan enterprise plan, support plan, itu kita bisa akses keseluruhan dari rekomendasi yang diberikan oleh AWS Trusted Advisor. Jadi ini salah satu lagi pembeda antara support plan tadi. Jadi basic itu saya rasa tidak ada. Kalau developer itu hanya mungkin sebagian dari rekomendasi. Kalau enterprise dan bisnis itu bisa mendapatkan full akses ke rekomendasi atau saran-saran dari Trusted Advisor. Ini berapa resource? Oke, kita langsung lanjut ke modul ketiga. Modul ketiga. Jadi di modul ketiga kita membahas tentang global infrastructure yang dipunyai oleh AWS. Jadi kita bahas tentang global infrastructure secara umum, cuma ada dua bahasan, dan service dan kategori service. Kemarin kita sudah sempat lihat sekilas, cuma sekarang kita akan lihat yang mana yang akan kita bahas dalam course AWS Cloud Foundation ini. Kita bisa melihat nanti ya, meskipun ini tampilannya tidak persis seperti ini, dari infrastructure.aws kita bisa lihat bagaimana dari global infrastructure dari AWS itu yang paling dari atas adalah sebuah region. Jadi dari totalnya sekarang ada 25 region yang sudah diluncurkan dengan total 81 AZ. Ya, nanti kita lihat hubungannya AZ dan region seperti apa. Kemudian sudah mencakup sampai 245 negara dan teritori. Region ada 7 region yang sudah diumumkan tapi masih dalam proses pembuatan. Dan ini adalah infrastructure map-nya. Ya. Jadi yang warna biru ini adalah region yang sudah ada. Ya. Jadi ada region di US, ada cukup banyak di US memang. Asalnya dari sana. Kemudian di Amerika Selatan itu baru ada satu di Sao Paulo. Kemudian di Eropa dan Afrika ini juga sudah cukup banyak. Di Afrika sendiri baru satu, ada di Afrika Selatan. Di Eropa ada beberapa di Paris, London, Irlandia, Europe ya. Yang akan segera diluncurkan itu nanti adalah di Spanyol, kemudian di Israel, di Uni Emirat Arab, dan di Asia juga sudah cukup banyak ya. Ada di Jepang ada 2 region sendiri, di Tokyo dan Osaka. Di Korea Selatan, di Seoul, di Cina sendiri ada 3 ya. Jadi Cina termasuk Hong Kong,
Dan di Asia Pasifik, di ASEAN, kita ada di saat ini yang paling terdekat dari kita adalah Singapura. Di Indonesia sendiri masih coming soon ya, mudah-mudahan bisa segera diluncurkan untuk region Jakarta. Di Australia ada Sydney, dan di Melbourne itu yang coming soon. Itu sedikit gambaran, di seluruh dunia sudah ada hampir semuanya tercakup ya di semua benua, di Amerika, Afrika, Asia, di Australia. Ini agak sedikit berbeda dengan di sini karena ada sedikit perubahan dari webnya. Jadi infrastructure.aws bisa kita lihat. Jadi apa sebenarnya sih AWS region? Jadi AWS region ini menandakan benar-benar suatu area geografis ya. Jadi dikatakan tadi mulai dari London, Paris, Frankfurt dan lain-lain itu dianggap sebagai satu region. Di Amerika sendiri ada beberapa kalau kita lihat tadi ya. Ada satu di Northern California, di Oregon, di ini yang Gulf Cloud yang agak spesial karena untuk government cloud-nya US. Kemudian di US East itu ada North Virginia dan Ohio ya. Jadi di sebelah selatan, di sebelah timur dan sebelah barat di US masing-masing ada beberapa region. Nah, di region ini biasanya nanti ada service yang memang terkait dengan satu region. Dan kalau kita lihat juga dari sisi pricing, di sisi pricing pun sama. Jadi ada pricing yang terkait dengan region juga. Jadi bisa saja harga dari satu region dengan region lain bisa berbeda. Jadi ada data replikasi yang kita bisa kontrol dalam satu antar region. Jadi dari satu region kita bisa replikasi ke region yang lain. Kalau memang kita butuhkan, kalau dari beberapa referensi bisa dikatakan bahwa ada yang namanya high availability dan ada fault tolerance. Biasanya kalau dalam lingkup AWS selalu dikatakan bahwa yang namanya highly available itu tingkatannya ada di dalam satu region, sedangkan kalau kita sudah bilang fault tolerance ya, itu sudah ada dalam lingkup antar region ya. Jadi lebih dari satu region yang digunakan. Kemudian jalur komunikasi antara region itu pakai jaringan atau memang pakai infrastructure network dari punyanya AWS. Itu ada, bisa saya perlihatkan mungkin di sini ya. Yang menggunakan jaringan 100, tidak ada di sini. Jadi ada jaringan kabel fiber optik kurang lebih 100 gigabit per second itu yang menghubungkan keseluruhan region-region ini. Itu yang digunakan sebagai komunikasi antar region. Dan itu juga full redundancy. Artinya dalam full redundancy berarti ada 100 GB tapi ada cadangannya yang sudah siap take over kalau ada masalah dengan yang lain utamanya. Dan kalau kita bicara region, jadi region ini lingkupnya yang paling besar. Kemudian di dalam satu region kita akan punya minimal akan ada dua. Jadi bisa dua atau lebih yang disebut sebagai availability zone. Apa itu availability zone? Nanti kita lihat. Kita bicara region, kita bicara tentang memang daerah. Jadi Singapura, kalau kita cek kembali, dia punya Singapura itu launch tahun 2010 dan dia punya 3 AZ atau availability zone-nya ada 3. Di dalam lingkup Singapura, dalam area geografis Singapura kita punya 3 AZ yang bisa digunakan. Dan jadi ada 2, minimal ada 2, bisa 2 atau lebih. Kemudian pemilihan regionnya sendiri, ini kita bisa memilih region dengan beberapa pertimbangan. Pertama dari sisi legal requirements, dari sisi pengaturan atau dari sisi aturan pemerintah. Apakah kita bisa menyimpan misalnya data-data tentang
data-data tentang customer kita di region tersebut atau tidak, atau di region lain atau tidak, ya. Karena ada biasanya aturan yang mengatur hal-hal ini. Bagaimana data itu boleh disimpan di daerah atau geografis ini atau tidak. Itu tergantung lagi dari aturan-aturan di negara tersebut. Pertimbangan lainnya untuk memilih region adalah dari proximity to customer. Jadi ini yang perlu juga diperhitungkan. Kalau misalnya layanan kita ada di Indonesia, customer-nya juga sebagian besar di Indonesia. Jadi salah satu hal yang paling masuk akal yang bisa dipilih regionnya adalah lihat latensinya. Latensi untuk dari Indonesia kemungkinan adalah yang paling dekat dari kita adalah dari Singapura. Dan ada tools yang bisa dipakai misalnya untuk melihat bagaimana latensi tersebut, latensi dari jaringan di regionnya AWS secara keseluruhan. Kita bisa lihat dari sini, cloudping.info. Ini kita bisa cek di sini. Berarti ini saya sekarang aksesnya dari saya sebagai customer yang ada di Indonesia sekarang. Kita lihat dari region US East itu latensinya kurang lebih masih 200-an, di atas 200-an. Bahkan dari Middle East, Bahrain bisa sampai 300. Yang paling rendah latensinya di sini yang kita lihat adalah tentu saja yang dari terdekat kita ya, dari Singapura. Latensinya ada di 36. Jadi jangan sampai kita misalnya memilih region di China misalnya, tapi ternyata customer-nya kita yang menggunakan layanan yang kita gunakan, yang kita kita jual atau kita berikan kepada end user itu ada sebagian besar di Indonesia. Ya. Di sini ini bisa jadi salah satu pertimbangan bahwa kalau kita ada di Indonesia dan memang layanannya akan diakses dari Indonesia, baiknya gunakan yang region Singapura. Kemudian service available. Jadi tiap region juga biasanya punya tidak sama ya jumlah service-nya. Biasanya ada service-service baru yang hanya berlaku di region tertentu. Mungkin ada service baru yang baru di launch di US East atau di US West dan belum ada di region yang lainnya. Ya. Itu juga jadi faktor pemilihan regionnya. Berikutnya seperti juga yang kita bicarakan tadi, masalah biaya. Ya. Jadi biasanya antara satu region sama region lain, semakin padat pengguna suatu region, biasanya harganya juga semakin turun. Ya, karena tadi economies of scale lagi baliknya. Jadi harganya bisa berbeda. Misalnya region-region yang kurang ramai itu harganya bisa sedikit lebih tinggi karena mungkin tidak economies of scale-nya belum tercapai. Tapi kalau untuk region yang sudah ramai, misalnya apalagi yang sudah cukup lama di launch seperti di US East atau West, itu harganya bisa jauh lebih murah. Tapi tadi, jadi 4 komponen ini yang jadi perhitungan kita memilih region. Nantinya tiap region akan terdiri dari AZ atau Availability Zone. Nah, apa yang dimaksud dengan Availability Zone? Ini sebenarnya untuk bisa meningkatkan highly availability dari sebuah infrastrukturnya yang AWS. Dan di sini dikatakan dalam 9 ini berarti belum diupdate. Tadi sudah dilihat ada 88 AZ yang sudah ada sampai sekarang. Dari tiap AZ ini akan menyusun dari suatu region. Jadi kalau lihat sini kita punya satu region Eropa, ya, Eropa Barat, satu. Kemudian kita punya 3 AZ di dalamnya, masing-masing dengan nama Eropa West 1A, 1B, dan 1C. Jadi ada 3 AZ di dalamnya. Dan ketiga AZ ini itu sebenarnya saling terisolasi dari satu dan yang lain. Dan biasanya posisinya juga akan sedikit terpisah dalam satu region tersebut. Kenapa? Ini dimaksudkan ya, kalau misalnya ada permasalahan ya, misalnya ada gempa bumi atau ada bencana alam dan lain-lain, cuma ada satu AZ mungkin yang akan berpengaruh, yang akan dipengaruhi oleh masalah ataupun bencana alam tersebut, atau bahkan mungkin mati lampu dan lain-lain, masalah di listrik, itu hanya akan ada satu aset yang berpengaruh. Sedangkan aset lain karena dia dari sisi terisolasi secara full dari aset yang lain, ya. Jadi dia bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai satu aset. Ya.
Ini yang menjadi manfaatnya kenapa biasanya di best practice-nya adalah kita membuat satu aplikasi minimal itu berjalan di 2 AZ untuk menghindari hal-hal seperti tadi. Tiba-tiba ada satu AZ yang tiba-tiba down karena satu dan lain hal, ada AZ lain yang bisa backup, yang bisa menangani lagi load-nya. Ya, jadi ini dikatakan ada tentang fault isolation-nya. Jadi begitu ada masalah di satu AZ, ya masalahnya akan terisolasi di situ saja. Di AZ yang lain masih bisa berjalan dengan normal. Kemudian antar AZ tentu saja akan ada interkoneksi. Dan di sini katakan private networking yang high speed juga. Kita akan memilih juga ya AZ-nya. Dan rekomendasi dari OS tentu saja kita replikasi data antara AZ dan resource, antara replikasi data dan resource di beberapa AZ dalam satu region. Misalnya. Kita sudah milih region, kemudian kita bisa memilih, kita sebenarnya boleh di satu AZ saja. Tapi yang selalu disarankan oleh OS adalah minimal ada 2 AZ dan ada replikasinya. Kenapa tadi? Kayak begitu ada fault, ada masalah di salah satu AZ, ada AZ lain yang masih up, yang bisa juga menjalankan fungsi yang sama. Ya, itu yang dimaksud. Kemudian di sini ada lagi dalam satu AZ, ya bisa saja ada beberapa data center yang juga saling terpisah. Ya. Jadi tadi kita mulai dari region, satu region bisa terdiri dari beberapa AZ, 2 atau lebih ya. Kemudian dari satu AZ atau availability zone kita punya data center, ini yang paling umum. Dan dari data centernya sendiri, AWS itu merancangnya dengan mempertimbangkan tadi kembali fault tolerant dan highly available juga. Ya. Jadi memang di sini adalah sudah tempat di mana datanya akan tersimpan dan data processingnya akan dilakukan. Sudah dipertimbangkan redundant power, networking-nya juga dibuat redundant dan connectivity-nya juga dibuat redundant. Dan antara satu data center itu meskipun dalam satu lokasi, tapi bisa dipisahkan dalam beberapa fasilitas atau lokasi yang ruangan yang terpisah atau bahkan bangunan yang terpisah. Secara umum satu data center itu bisa punya server 50.000 sampai 80.000 untuk satu data center. Jadi kalau kita lihat satu data center, berarti kalau satu AZ itu bisa punya 2 atau lebih data center, berarti sekitar 150.000 sampai 300.000 physical server untuk satu AZ saja. Kemudian ada yang disebut juga sebagai points of presence. Jadi ini lebih terkait dengan sebenarnya apa yang disebut sebagai edge location. Jadi jumlahnya jauh lebih banyak ya dibanding dengan AZ. Ya, dibanding dengan AZ. Jadi ada sekitar di sini katakan 187 points of presence dengan ada 176 edge location. Jadi memang tersebar, lokasinya juga tersebar. Ini kegunaannya apa? Salah satu kegunaan yang cukup penting adalah untuk memfasilitasi content delivery network yang dipunyai oleh OS atau yang namanya di sini Amazon CloudFront. Jadi lokasinya di sini sebenarnya akan jauh lebih dekat gitu, karena dia namanya edge location. Jadi lokasi yang memang dibuat supaya bisa lebih dekat dengan pengguna. Jadi ada 176 bisa tersebar. Jadi untuk akses yang lebih cepat ke dalam suatu konten tertentu yang sudah di cache di dalam edge location tersebut, ya, itu bisa jauh lebih cepat dibanding misalnya harus melalui data center. Jadi ini untuk membantu data center untuk istilahnya untuk mempercepat terutama dari sisi content delivery network. Jadi digunakan dengan bersama Amazon layanan service-nya AWS yang disebut sebagai Amazon CloudFront. Ya. Jadi fiturnya atau kegunaannya kenapa dibuat seperti tadi ya, mulai dari regions, mulai dari AZ, kemudian data center ya. Itu ada filosofinya sendiri masing-masing, mulai dari masalah elastisitas. Elastisitasnya kita bisa menggunakan beberapa region ataupun bisa menggunakan satu region dengan multiple AZ. Kemudian fault tolerance dan high availability ini juga masuk dari skala
penggunaan AZ. Jadi kalau kita lihat semuanya terhubung, ada network connectivity-nya dalam satu region untuk satu AZ, kemudian sudah dilengkapi dengan generators backup kalau ada masalah dari sisi daya, dari listriknya. Jadi meskipun ada masalah gitu dari ada failure di salah satu data center, kita punya backup minimal dari data center yang lain, atau kalau misalnya satu AZ itu yang lumpuh, yang down, kita masih punya AZ yang lain yang bisa backup. Kalau memang kita sudah merancang ya dari awal bahwa kita akan pakai multiple AZ. Dan ini karena ini saling terisolasi, dan bahkan bisa dikatakan bahkan power supply-nya pun itu diusahakan dari mengambil dari tempat yang berbeda, dari provider yang berbeda. Apa ya, kalau ada masalah di salah satu provider, hanya satu aset saja yang harusnya terpengaruh. Kemudian high availability juga bisa dirancang, kita bisa minimize downtime-nya, dan untuk high availability sebenarnya tujuannya adalah salah satunya kita tidak perlu ada human intervention, yang ada manual proses gitu, yang bisa mengalihkan dari satu AZ ke AZ yang lain, atau dari satu bisa konfigurasi dulu supaya bisa jalan lagi. Tapi dengan high level ini kita bisa failover-nya secara otomatis. Gitu, ada yang fail, yang lainnya aset yang satunya bisa segera up dan bisa melanjutkan layanan atau service. Redundansinya tentu saja sudah diperhitungkan, semuanya dibuat redundan agar kalau main-nya bermasalah, backup-nya yang redundan ini bisa segera up untuk menjadi pengganti ya. Key takeaways-nya, AWS Global Infrastructure secara umum kita punya beberapa region yang tersebar secara geografikal di seluruh dunia. Sudah hampir seluruh benua sudah ada regionnya masing-masing. Kemudian tiap region itu terdiri dari dua atau lebih AZ, AZ-nya dua atau lebih. Dan pilihan kita untuk region biasanya ada minimal ada dua, kalau dikatakan. Pertama dari sisi aturan di negara tersebut, di region tersebut. Kemudian yang kedua dari sisi latensi, cara mengurangi latensinya. Dari sisi network, kita mau melayani daerah Indonesia, customer dari Indonesia, supaya latensinya bisa serendah mungkin, akses usernya, customernya bisa mengakses layanannya secepat mungkin. Salah satu opsinya ya kita taruh di Singapura yang punya latensi yang paling rendah dari Indonesia. Kemudian tiap AZ itu secara fisik itu terpisah ya, dari satu region, meskipun sama-sama satu region tapi dia tetap terpisah secara fisik. Lokasinya tetap dalam satu kota atau dalam satu wilayah tapi terpisah. Punya power, networking sama connectivity yang redundant. Jadi begitu ada yang fault di salah satu sumber dayanya ataupun dari jaringannya ataupun dari konektivitasnya, ada yang bisa membackup kembali. Ya. Kemudian edge location, ya, ini untuk meningkatkan performa dengan catching konten supaya bisa sedekat mungkin dengan user. Di selain region maupun AZ dan data centernya, kita punya satu lagi opsi untuk mengambil konten, tapi tidak semua konten. Biasanya untuk data-data tertentu memang yang kita sudah sediakan akan taruh di sana, akan taruh di edge location atau ditaruh di yang disebut sebagai Amazon CloudFront. Itu key takeaways-nya. Bagian kedua ini kita hanya berbicara tentang service dan kategori. Kita sudah lihat kemarin kategori service itu sudah cukup banyak, ada 23, dan service-nya sendiri tentu saja tiap kategori itu ada lebih dari satu pasti. Jadi platform service, kemudian ada foundation service dan infrastructure. Jadi infrastructure tadi kita bicarakan regions, asset, dan edge location. Kemudian foundation service-nya itu ada 3 ya. Kita mulai dari yang compute, kemudian untuk jaringannya, networking, dan untuk storage-nya. Nah dari sini ada lagi yang ditawarkan dari sisi platform yang sudah gabungan yang bisa digunakan secara
gabungan dari beberapa foundation service ini. Dari sisi database untuk fungsi analitik, untuk application service, kemudian untuk proses deployment suatu aplikasi maupun manajemen suatu aplikasi, kemudian service juga untuk mobile, ya, back-sync, analytics, notification maupun aturan login maupun aksesnya menggunakan identity. Ini kategori, dari total ada 23, sedangkan yang ditandai di sini ini adalah yang akan kita bahas dalam AWS Cloud Foundation. Tidak semua, karena ini akan mencakup keseluruhan. Kalau mencakup sebenarnya tidak cukup dengan Cloud Foundation, harus tambah dengan yang lain, dan waktunya juga tidak akan cukup dalam 10 modul, ya, bisa lebih dari 10 modul untuk melihat semua servisnya. Dalam hal ini kita akan mencakup layanan yang dari compute, ya, kemudian dari database, cost management sudah kita bicarakan tadi, ya, di modul 2. Kemudian networking dan content delivery juga ada modulnya. Manajemen dan governance juga akan ada modul yang membahas service-service di sini, dan security serta storage, ya. Jadi ini layanan-layanan utama yang akan kita bahas dalam AWS Cloud Foundation ini. Nah, untuk storage itu kita punya yang akan kita bahas, ya, mencakup S3, kemudian Elastic Block Store, Elastic File System, dan salah satu kategori juga dari S3 yaitu Glacier, S3 Glacier. Di bidang atau di kategori compute yang akan kita bahas adalah cukup banyak juga, ya, dari EC2, dari outscaling untuk EC2, kemudian kita juga akan bahas untuk service untuk container yang dipunyai oleh AWS, termasuk container service, ECS, ECR, dan Kubernetes, ya, dan termasuk juga Fargate. Kemudian kita punya ini platform as a service terkait dengan compute juga, dan serverless, compute serverless yaitu AWS Lambda. Untuk database, kita ada juga beberapa layanan yang kita bahas, mulai dari RDS yang paling basic dengan database relasional, kemudian Aurora, pengembangan dari RDS untuk relasional juga, Amazon Redshift untuk data analitik, dan solusi untuk database NoSQL, non-relasional, yaitu Amazon DynamoDB. Untuk networking dan content delivery, ya, berbicara tentang jaringan, service-service yang akan kita gunakan untuk pengaturan jaringan dan delivery konten, paling utama kita punya VPC, ya, kita bicara tentang VPC, Virtual Private Cloud, kemudian load balancing yang terkait dengan pengaturan load dari tiap-tiap node yang akan kita buat di dalam satu VPC, kemudian ini terkait dengan content delivery network tadi, ya, dari CloudFront, transit gateway untuk menggabungkan beberapa ini menggabungkan beberapa antara on-premise, jadi kalau ada fungsi hibridnya itu on-premise dengan cloud itu bisa digabungkan, sama juga dengan direct connect, ini solusi lain beserta juga dengan VPN. Dan untuk DNS, domain name system yang bisa juga disediakan oleh AWS, itu ada Amazon Route 53. Untuk bidang atau kategori security, kita akan bahas IAM, kemudian AWS Organization, sudah sempat kita bahas, ya, Amazon Cognito, AWS Shield, dan Key Management Source dan Artifact. Jadi ini semua terkait dengan masalah keamanan atau layanan keamanan, layanan identitas, dan untuk compliance, ya, kepatuhan terhadap peraturan di service AWS. Cost management ini juga sudah kita bahas di modul 2. Kita ada 3 bagian yang kita bahas tadi, dari cost usage report, budgets, dan explorer. Jadi diperhatikan masing-masing perbedaannya apa, dan ini yang akan jadi biasanya jadi
konten dari pertanyaan-pertanyaan di exam. Dan untuk manajemen dan governance, untuk pengaturan AWS-nya sendiri, ya, konfigurasi, itu kita punya cukup banyak tools yang bisa dipakai. Kalau saya bilang yang boleh, AWS Management Console ini kan cuma web based ya, web based akses ke service AWS. Trusted Advisor, nanti ada pembicaraan lebih lanjut tentang Trusted Advisor. Command line interface dari AWS juga bisa digunakan. Kemudian proses auto scaling di AWS, CloudWatch untuk melihat atau memonitor ya layanan-layanan yang ada di AWS, penggunaannya seperti apa, usage-nya kita seperti apa, apakah ada masalah atau ada log dan lain-lain, itu bisa dari CloudWatch. CloudTrail untuk melakukan audit, ya, jadi bisa melihat siapa yang menggunakan atau membuat infrastruktur di AWS. Kemudian ada tools untuk membuat arsitektur infrastruktur di AWS yang disebut sebagai well architected tool atau framework. Oke, untuk manajemen console click through kita bisa coba sebentar ya. Tidak bisa terlalu lama, dan sudah sedikit molor dari waktunya. Oke, nanti mungkin kita bisa skip ya. Karena saya harus mulai dari sandbox, jadi kita bisa lihat, kita bisa coba sendiri nanti. Kita bisa launch dari sandbox, kemudian kita bisa lihat ya bahwa misalnya untuk kategori atau service IAM itu berada di kategori yang mana, kemudian kategori VPC itu berada atau layanan VPC itu berada di kategori yang apa, namanya apa. Kemudian untuk VPC kita bisa melihat mana yang masuk ke region. Jadi kita bisa memilih pada saat kita lihat layanan VPC, ya kita bisa memilih region mana kita mau, kita ingin membuat VPC-nya, ya, virtual private cloud-nya, apakah di North Virginia ataupun region-region lainnya. Dari subnets juga sama. Kalau subnets ini lebih ke arah bagian dari satu region sudah dipilih, kita bisa memilih AZ-nya. Kalau bicara subnet, terakhir tiap region kita sudah punya satu VPC standar, VPC default yang bisa digunakan. Dan sebenarnya ada jawabannya di sini ya. Jadi untuk IAM itu akan berada di bawah kategori security, identity, dan compliance. Networking berada di content delivery untuk VPC ya. Kemudian subnet itu dari VPC kita punya subnet, dan subnet itu berada di level di AZ. Jadi satu AZ itu berada dalam satu subnet sendiri. Dalam satu subnet itu berada dalam satu AZ. VPC itu berada di region level ya. Jadi satu VPC bisa mencakup beberapa AZ. Karena VPC sendiri bisa terdiri dari beberapa subnet nantinya. Yang global tentu saja adalah IAM, itu bisa berlaku global, dan root VV3 karena dia sifatnya untuk domain name systemnya, DNS. Sedangkan yang sifatnya regional itu adalah EC2 dan Lambda. Jadi kita harus memilih mau pakai region apa, baru kita bisa memilih atau launch instance EC2. Jadi harus ditentukan, maksudnya buat instance EC2. Yang pertama harus ditentukan adalah mau ditaruh di region yang mana, apakah di Eropa, di Amerika, atau di Singapura misalnya. Oke, jadi hari ini modul summary untuk modul 3 ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah perbedaan dari regions, AZ, dan edge location. Ya, apa saja perbedaannya, dan dilihat juga hierarkinya ya. Mulai dari yang paling atas adalah region, di bawahnya bisa terdiri dari 2 atau lebih AZ, kemudian ada data center, dan ada edge location yang lebih tersebar lokasinya dan fungsinya juga berbeda. Ya. Identifikasi dari layanan-layanan AWS dan kategorinya. Kita sudah bisa lihat tadi ada VPC, ada IAM, itu berada di kategori yang mana. Dan yang akan kita bahas dalam AWS Cloud Foundation ini ada beberapa layanan, tidak semuanya, hanya beberapa kategori yang akan kita bahas.
Jadi ini contoh pertanyaan terkait dengan global infrastructure. Jadi tanyakan komponen global infrastructure AWS yang akan digunakan oleh Amazon CloudFront untuk memastikan latensi yang rendah, ya, pengiriman atau delivery yang rendah, low latency, pengiriman dengan low latency, ya, dengan latensinya rendah, jadi bisa diantarkan dengan lebih cepat, bisa di deliver kontennya dengan lebih cepat. Kita lihat dari AWS Regions, AWS Regions tentu saja tidak bisa digunakan, ya. Pertama kita lihat dulu keywordnya, ini agak sedikit ini, ya. Nah, keywordnya bisa saya sebutkan dari sisi low latency delivery, ya, dan Amazon CloudFront. Jadi komponen dari AWS Global Infrastructure. Kalau kita bicara komponen AWS Global Infrastructure kan kita bicara region, ada AZ, ada data center, dan ada edge location. Kemudian keyword yang kedua adalah Amazon CloudFront. Dan keyword ketiga adalah low latency delivery. Dan dari ketiga komponen ini, ya, regions itu tidak akan digunakan oleh CloudFront, bukan terkait dengan pemilihan low latency. AWS AZ ini sebenarnya juga tidak terkait dengan low latency, tapi lebih terkait dengan highly available. Terakhir, yang Amazon VPC ini jelas-jelas bukan komponen dari AWS Global Infrastructure. Jadi kita coret A, kita coret C, dan kita coret D. Tinggal yang tersisa jawabannya adalah AWS Edge Locations. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah AWS Edge Location. Jadi yang digunakan oleh AWS CloudFront untuk memastikan low latency delivery adalah dengan menyimpan atau caching datanya, kontennya itu di edge location, supaya pada saat user mengakses bisa didapatkan dengan lebih cepat, dengan latensi yang lebih rendah. Ini beberapa resource-nya. Dan ini yang terakhir untuk hari ini. Sedikit telat lagi, ya, udah 10 menit kita molor. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kita diskusikan atau kita bicarakan hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat, ya, di jam 7 WIB atau waktu Jakarta, atau jam 8 di WITA. Sekian dulu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.